Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot soal iman dan kehidupan nyata. Di kesempatan kali ini, kita bakal bahas tema yang gak kalah penting, yaitu pastoral pendidikan dalam terang iman Katolik. Kadang kita berpikir, pendidikan itu cuma soal belajar dalam kelas, mendapatkan nilai bagus, ujian. Tapi sebenarnya pendidikan juga menyangkut pembentukan iman, karakter, dan cara kita melihat kehidupan ini. Di sini udah ada teman-teman kita yang bakal sharing bareng hari ini. Halo semuanya. Kita mulai dari dasar dulu ya. Sebenarnya pastoral pendidikan itu apa sih? Nah, pastoral pendidikan adalah bentuk pelayanan gereja dalam bidang pendidikan, yang dimana bertujuan untuk membentuk siswa menjadi utuh yang bukan hanya pintar soal intelektual, tapi juga matang secara iman dan moral. Dalam iman Katolik, pendidikan itu bukan hanya soal transfer ilmu saja, tetapi pendidikan itu dapat membentuk kepribadian kita menurut ajaran yang nilai Kristiani seperti kasih, kejujuran, dan bertanggung jawab, dan masih banyak lagi nilai-nilai Kristiani yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Aku juga ngerasa kalau ini juga dekat dengan kehidupan kita. Terkadang kita terlalu fokus dengan nilai yang bagus, tetapi lupa kalau sifat dan karakter juga sangat penting. Dan ini juga kan merupakan bagian dari iman kita juga. Iya benar, bahkan dalam kitab suci dikatakan, kitab Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi jelas bahwa pendidikan itu memiliki peran penting dalam membentuk arah hidup seseorang, termasuk dalam imannya. Kalau dalam tradisi gereja bagaimana? Dalam gereja Katolik, pendidikan itu sangat ditekankan. Misalnya, dalam dokumen Gravissimum Educationes, pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan pribadi manusia secara utuh. Di situ juga, setiap orang punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena itu martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Menurutku ini penting banget sih, karena kan pendidikan itu bukan hanya sekedar sekolahnya elit ataupun mahal, tapi tentang bagaimana seseorang itu bisa berkembang. Ya, gereja juga melihat bahwasanya guru, orang tua, dan masyarakat berperan penting dalam pendidikan. Jadi, ini tanggung jawab bersama. Sekarang kita lihat realita. Bagaimana kondisi pendidikan saat ini? Di zaman sekarang, masih banyak tantangan, misalnya kesenjangan pendidikan, kurangnya akses, dan juga krisis karakter di kalangan pelajar. Contohnya, Misalnya, masih banyak anak yang putus sekolah atau kurang mendapatkan pendidikan. Selain itu, ada juga masalah seperti kurangnya etika, kejujuran, dan bahkan saling menghargai. Aku setuju banget sih, karena kan kita bisa melihat contoh ada orang pintar, tetapi sikapnya kurang baik. Jadi kayak ada yang kurang gitu dalam pendidikan itu sendiri. Nah, disinilah pasaran pendidikan itu hadir untuk menjawab pasaran pendidikan itu bukan hanya soal ilmu, tetapi juga membentukkan nilai dan iman seseorang. bentuk konkretnya apa sih? Salah satunya melalui pendidikan berbasis nilai, seperti sekolah Katolik yang menanamkan nilai kasih dan moral. Selain itu, ada juga bentuk pembinaan rohani seperti kegiatan retret, rekoleksi, dan pembinaan iman. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun karakter mahasiswa menjadi lebih baik. Gereja juga terlibat dalam membangun sekolah, memberikan beasiswa, dan membantu mereka yang kurang mampu supaya tetap bisa sekolah. Kalau dipikir, kita bisa mulai hal yang lebih kecil terlebih dahulu. Misalnya, kita bisa belajar dengan jujur, membantu teman, ataupun menghargai guru. Sebagai anak muda, kita bisa apa? Kita bisa mulai dari diri sendiri dulu, menjadi pelajar yang bertanggung jawab. Dan juga kita harus konsisten. Jangan kita rajin pada saat ada tugas ataupun mau ujian. Tapi dalam hidup kita sehari-hari juga. Dalam pasaran pendidikan, kita bukan cuma sebagai objek yang dididik, tetapi kita juga sebagai subjek yang ini membangun lingkungan belajar yang lebih baik.
Itu sekali. Perubahan itu dapat kita ubah, jangan nanti nggak bisa mengubahnya sekarang, kita mengubahnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dengan menghargai guru, saling mendukung sama teman, dan menciptakan suasana belajar yang positif. Karena dari hal-hal sederhana inilah kita sedang membentuk karakter dan iman kita secara perlahan. Dan disitulah hasil pendidikan menjadi nyata ketika kita saling peduli, saling membangun, dan bertumbuh bersama. Jadi, mari kita menjadi generasi muda yang tidak hanya pintar soal intelektual, tapi juga berkarakter dan beriman dalam setiap langkah hidup kita. Teman-teman tahu nggak ya apa saja tantangannya? Di era sekarang, masih banyak kurangnya kesadaran bahwa pendidikan itu bukan cuma soal nilai, tapi juga karakter. Masih banyak yang berpikir bahwa pendidikan harus memiliki nilai yang bagus. Ditambah lagi dengan pengaruh teknologi yang kadang membuat orang malas belajar dan kurang fokus. Iya, apalagi kan sekarang ada banyak gangguan yang membuat kita tidak melakukan tugas kita. Tapi di sini kita sedang ditantang untuk bisa menggunakan teknologi. Tapi dengan banyak tantangan, harapan tetap ada. Selagi masih ada kemauan untuk belajar dan berkembang, pendidikan akan terus membawa kita dalam perubahan yang nyata. Baiklah teman-teman, dari semua yang kita bahas, kita bisa melihat satu hal, bahwasanya pendidikan itu bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga soal pembentukan iman dan karakter. Seperti yang kita lihat, pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, membentuk iman, akal budi, dan hati nurani. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing. Salam.